Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita dapat bersatu hati di dalam ibadah daring. Ibadah minggu yang keempat ini adalah ibadah penutupan masa penghayatan hidup berkeluarga. Sinode memberi tema melatih cinta. Dalam ibadah ini juga akan dilayankan sakramen baptis anak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita hening sejenak mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Sejak dari semulanya, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata. Cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki, dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan pujian karena cinta.
Saudara-saudara, marilah ibadah kita kuduskan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara sekalian, kini dan selamanya. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta, hingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan mulanya dibangun, cinta mewarnainya. Namun, kala perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga justru yang kita temukan. Kita merasa menjadi letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cinta. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta. Tidak cukup pula kita hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya hingga pada kesudahan kita di dunia ini. Bagaimanapun pergumulan diri dan keluarga kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Hadirkanlah Dia dalam perjumpaan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga, sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Kita pujikan syukur padamu, ya Allah.
Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa dan pelanggaran kita, khususnya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi. Kita masuki doa pribadi kita menyesali dosa-dosa kita. Jemaat disilakan berdoa. Engkau telah mengasihi kami ya Allah, dengan memberikan putra-Mu mati di atas kayu salib sebagai tebusan bagi dosa-dosa kami. Tetapi kami mengakui, kami belum dapat melakukan teladan mengasihi itu dalam kehidupan keluarga kami. Sebagai orang tua, kami sering mengabaikan anak-anak kami. Sebagai suami, kami sering tidak mendengarkan istri kami. Sebagai istri, seringkali kami juga tidak mendengarkan suami kami. Sebagai anak-anak, kami tidak mendengarkan orang tua kami. Kata-kata kami kerap kali menyakiti orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk merenungkan dosa kami dan menggantikan semua kesalahan-kesalahan itu dengan hidup yang beralaskan kasih. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Bila ku renung dosaku,
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, terimalah berita anugerah dari Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Kami siap saling mengampuni. Jemaat disilakan untuk menyampaikan salam namaste dan mengucapkan kasih Tuhan menyertai kita. Kasih Tuhan menyertai kita. Kasih Tuhan menyertai kita. Tuhan telah tempatkan kita dalam keluarga. Disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, mari kita berdoa sebelum kita menyimak firman Tuhan. Kita berdoa. Urapi kami dengan kebenaran firman-Mu ya Allah, supaya kehidupan iman kami boleh disegarkan dan kami beroleh pelita bagi kehidupan kami, hingga hidup kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan kita baca dari surat 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya ulangi, 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Demikian kesaksian akan sabda Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud yang loba, yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anak-anaknya. Demikianlah kami, dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Kekasih Tuhan, ini dongeng tentang cinta. Pada satu kali ada seorang pemuda yang jatuh cinta pada seorang gadis. Mereka saling jatuh cinta dan berpacaran sampai suatu saat mereka memutuskan untuk hidup berumah tangga. Sungguh mereka saling mencinta. Tetapi sayang, gadis itu dikuasai oleh seorang nenek sihir yang jahat, sangat jahat. Dan nenek sihir itu sedang berusaha untuk meningkatkan kekuatannya. Sedang berusaha untuk menggapai hidup yang abadi. Dan syaratnya adalah dia harus memberi tumbal jantung manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian nenek sihir itu mempengaruhi gadis itu dan mengatakan kepada gadis itu, katakan pada pemuda pacarmu itu, kamu mau menikahinya, kamu mau dinikahinya, asalkan dia bisa mengambil jantung ibunya dan diserahkan kepadamu. Mengambil jantung ibunya dan diserahkan kepada gadis itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, karena dipengaruhi oleh kekuatan sihir, maka gadis itu mengatakan kepada pacarnya, aku mau engkau nikahi, asal engkau memberikan kepadaku
jantung ibumu. Pemuda itu kemudian menjadi sangat sedih. Dia menjadi sangat prihatin. Di satu sisi sungguh dia mencintai gadis itu, sungguh dia pengen hidup rumah tangga dengan gadis itu. Tapi di sisi yang lain dia juga sangat mencintai ibunya, mengasihi ibunya, menghormati ibunya lebih dari apapun. Oleh karena itu wajahnya kemudian bermuram durja. Wajahnya tampak gelap dan sedih. Ibunya datang kepadanya. Anakku, aku tahu apa yang menjadi masalahmu. Sudahlah, tidak apa ibu mengalami kematian, asalkan engkau bisa hidup bahagia dengan gadis itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, singkat cerita kemudian jantung ibunya diambil dan dia mulai berjalan ke rumah gadis itu. Hatinya antara galau dengan gembira, galau karena ibunya sudah mati, tetapi gembira karena akan mendapatkan gadis itu, sehingga dia tidak memperhatikan jalan. Malam sebelumnya hujan, oleh karena itu jalannya licin, maka pemuda itu terjatuh. Jantungnya terlontar dari tangannya, dan pemuda itu kemudian terjerembab, tertelungkup. Ketika dia berusaha untuk bangun, kakinya terpleset, dia jatuh lagi. Dia berusaha bangun, dia jatuh lagi. Dan ketika dia sedang berusaha itu kemudian terdengar satu suara. Anakku, hati-hatilah. Jangan sampai engkau terjatuh lagi. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, pemuda itu kebingungan, di sekitar tempat itu tidak ada orang lain. Lalu siapa yang berbicara? Lalu terdengar suara lagi. Aku ibumu anakku, hati-hatilah. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan main cinta ibu itu. Bukan main kasih ibu kepada anaknya. Sudah diambil nyawanya, diambil jantungnya, dia masih memperingatkan anaknya untuk berhati-hati. Makanya orang bilang, kasih anak itu sepanjang galah, kasih ibu itu sepanjang jalan. Kasih ibu itu tidak terhingga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu ibunya berkata lagi, bawalah jantung ini, jantung ibu, dan serahkanlah pada gadis itu. Nanti kuasa yang maha tinggi akan bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia pergi ke rumah gadis itu, dan ketika kemudian jantungnya diberikan pada gadis itu, lalu gadis itu memberikan kepada nenek sihir itu. Atas kuasa yang maha tinggi, ketika nenek sihir itu memegang jantung itu, bukannya ia menjadi semakin kuat, bukannya ia menjadi orang yang tidak bisa mati, tapi sebaliknya seluruh kesaktiannya menjadi hilang dan dia menjadi lemah. Dan tiba-tiba atas penentuan yang maha tinggi, jantung itu berubah kembali menjadi ibunya. Kok saged Pak, jenenge wit dongeng. Tetapi dongeng ini mengungkapkan kepada kita betapa besarnya kuasa cinta. Betapa besarnya kuasa kasih dalam kehidupan manusia. Ada banyak kesulitan, ada banyak kesukaran yang akan bisa diatasi oleh kasih. Andai kata orang punya kasih itu dalam kehidupan. Andai kata orang punya cinta itu dalam kehidupan. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Tesalonika bahwa Rasul Paulus yakin pekerjaannya di jemaat Tesalonika tidak akan sia-sia meskipun ia telah mengalami banyak kesukaran sebelum dan sesudahnya. Mengapa begitu? Karena Rasul Paulus datang kepada jemaat Tesalonika dengan kasih. Ibarat seorang ibu yang merawat anak-anaknya, ibarat seorang bapak yang menasihati anak-anaknya supaya mereka menjadi kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesusahan apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Sebelumnya di kota Filipi, Rasul Paulus bertemu dengan seorang perempuan yang punya roh tenung, dan karena roh tenung itu kemudian tuannya mendapatkan banyak keuntungan. Lalu perempuan yang punya roh tenung itu mengikuti Rasul Paulus terus, dan Rasul Paulus kemudian menyembuhkan orang itu. Tentu saja tuannya marah karena sumber keuntungannya hilang.
Maka Rasul Paulus dibawa kepada pemimpin kota itu dan kepadanya dituduhkan telah mengajarkan adat istiadat Yahudi yang tidak cocok untuk orang Romawi. Apa yang terjadi? Rasul Paulus ditangkap, disesah dan dimasukkan ke dalam penjara. Puji Tuhan, atas kuasa Allah terjadi gempa bumi sehingga kemudian Rasul Paulus dilepaskan dari penjara itu, bahkan kepala penjara juga menjadi pengikut Kristus karenanya. Nah, ketika kemudian Rasul Paulus masuk ke kota Tesalonika, ada peristiwa lagi. Ketika kemudian ada orang-orang yang mengikut Kristus karena pewartaan Rasul Paulus, ada orang-orang Yahudi yang kemudian jadi iri hati. Lalu mereka mencari Rasul Paulus di rumah Yason, tempat Rasul Paulus menginap. Tidak ketemu. Lalu mereka membawa Yason kepada para pemimpin kota itu. Mereka bekerja sama dengan orang-orang yang jahat dari pasar. Dengan jaminan Yason, Rasul Paulus tidak ditangkap. Tetapi Rasul Paulus kemudian meninggalkan Tesalonika. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kesulitan yang ia alami. Tetapi ia datang dengan kasih. Ia datang dengan cinta. Seperti ibu yang merawat anak-anaknya. Seperti bapak yang menasihati anak-anaknya. Begitu Rasul Paulus bekerja di Tesalonika. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bentuk cinta Rasul Paulus itu diwujudkan demikian, ayat yang ke-8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Wujud cinta kasih Rasul Paulus adalah dengan memberi, berbagi Injil, bahkan berbagi hidup Rasul Paulus sendiri yang mengambil risiko besar demi keselamatan umat di Tesalonika. Wujud cintanya yang pertama adalah kesediaannya untuk berbagi. Lalu yang kedua pada ayat yang ke-10, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berusaha untuk tidak menjadi beban jemaat dengan cara Rasul Paulus bekerja untuk mencukupi keperluannya. Ia adalah seorang tukang tenda. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bersama-sama ayat yang ke-11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Perwujudan kasih Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat adalah yang pertama dengan kesediaannya untuk berbagi. Yang kedua dengan usahanya untuk tidak menjadi beban jemaat, dan yang ketiga dengan usahanya untuk menasihati jemaat sehingga mereka mendapatkan kekuatan. Itu tiga perwujudan kasih Rasul Paulus bagi jemaat Tesalonika. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kalau kita menilik kehidupan kita yang sedang berada di tengah-tengah pandemi, keluarga-keluarga yang sedang menghadapi pandemi, yang saya rasa belum pernah seorang pun mengalaminya. Di awal pandemi, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang berkata kepada saya, ada berkat terselubung di balik pandemi ini. Berkat terselubungnya apa? Berkat terselubungnya kalau semula orang-orang itu jarang bertemu, keluarga jarang berkumpul karena masing-masing sibuk dengan pekerjaannya, bekerja, sekolah, aktivitas yang lain. Tapi pandemi kemudian menyatukan mereka dengan waktu yang lebih longgar. Terus bisa ketemu setiap hari karena PSBB. Orang menyebut itu sebagai berkat terselubung. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah berapa lama itu berlangsung? Sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 8 bulan itu berlangsung. Ketika 8 bulan berlangsung, ketika setiap hari ketemu terus, neng omah terus,
Yo tidak pernah berpisah. Pertanyaan saya, apakah masih bisa mengatakan itu sebagai berkat terselubung? Nyon sewu, apakah anak-anaknya tidak lekas do rame? Do gelut, ketemu terus bosen, ketemu terus agak bertambah berat badannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian timbul persoalan-persoalan yang baru. Di rumah terus, makan terus, biaya semakin banyak, sementara penghasilan juga semakin berkurang karena aktivitas bekerja tidak seperti dulu lagi. Timbul banyak persoalan, timbul banyak masalah, timbul banyak tantangan. Nah, hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan di tengah-tengah persoalan seperti itu, cinta, kasih, itu menjadi solusi bagi kita. Kata Botejo, kasih itu solutif bagi kita. Kasih itu jadi solusi yang memecahkan persoalan kita. Kasih itu menjadi solusi yang membuat kita bisa lepas dari berbagai macam keprihatinan, kehidupan keluarga kita, kehidupan rumah tangga kita yang rasa-rasanya semakin berat. Tapi kasih itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Kasih itu sesuatu yang harus dipelihara, sesuatu yang harus dirawat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tema kita dalam ibadah ini adalah merawat kasih. Tema kita dalam ibadah ini adalah melatih kasih. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, latihlah kasih itu dalam kehidupan kita. Kalau kita bercermin dari apa yang dilakukan Rasul Paulus, kita bisa melatih perwujudan kasih itu dalam kehidupan keluarga kita. Yang pertama, belajarlah untuk memberi diri kepada yang lain. Anak-anak biasanya semuanya disiapkan sama orang tuanya, sama mamanya, sama papanya. Makannya disiapkan, minumnya disiapkan, tempat tidurnya dibersihkan semua sama papa mama. Belajarlah untuk memberi diri, mencintai. Besok belajarlah minum ngambil sendiri, makan ngambil sendiri, tempat tidur dibersihkan sendiri. Suami biasanya disiapkan istri kopinya, sarapannya, besok belajarlah memberi diri. Bangunlah lebih pagi dari istrimu, buatkan kopi untuk istrimu, masalah untuk istrimu. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, latihlah memberi diri. Apa yang semula diberikan orang lain kepadamu, sekarang berikan kepada orang lain terlebih dahulu. Itulah perwujudan kita melatih cinta yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berusahalah untuk tidak menjadi beban. Berusahalah untuk tidak menjadi beban, berusahalah untuk mandiri, berusahalah untuk menyelesaikan persoalan sendiri, berikan ruang kepada yang lain untuk menikmati waktunya, menikmati harinya. Berilah kepada orang lain untuk kita anggap dirinya sebagai orang yang penting, sebagai orang yang istimewa. Lalu yang ketiga, nasihatilah satu dengan yang lain supaya bisa saling menguatkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya bukan hanya nasihat yang berupa kata-kata, tapi perbuatan-perbuatan kita. Atau kalaupun kata-kata ucapan-ucapan kita yang sederhana, yang menguatkan siapapun di rumah kita. Supaya mereka tidak jenuh, supaya mereka tidak kehilangan pengharapan, supaya mereka tidak kehilangan sukacita dalam kehidupannya. Bangun pagi katakan pada pasangan kita selamat pagi, pada orang tua kita selamat pagi. Kalau anak-anak mulai jenuh dalam sekolahnya, katakan pada mereka semangat, kamu bisa. Yang membuat mereka kemudian sanggup menghadapi tantangan, yang membuat mereka kemudian sanggup menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Yakinlah, dengan kasih kita akan terus bertahan. Yakinlah, dengan kasih kita akan terus menapaki masa depan.
karena tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan kasih. Bukankah Tuhan Yesus juga melepaskan kita dari dosa, melepaskan kita dari kegelapan dengan kasih itu? Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini. Saat hening cukup. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan dengan penuh sukacita lagu Ku Percaya Allah Bapa. Jemaat disilakan duduk. Mari bersama-sama kita tunduk dalam doa syukur dan syafaat. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk sabda yang kami terima. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melatih kasih, melatih cinta dalam kehidupan, terkhusus kehidupan rumah tangga kami. Sehingga tantangan apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya dengan perkenan-Mu kasih itu menjadi kekuatan, dan kami mampu melepaskan diri dari setiap pencobaan, dari setiap gangguan yang kami alami. Bahkan kehidupan keluarga kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Kehidupan keluarga Kristen yang terberkati dan berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga Kristen dengan segala persoalan, dengan segala pergumulan yang sedang mereka alami. Mari Tuhan yang berkarya untuk melepaskan mereka dari semua pergumulan itu. Anak-anak kami dalam studi mereka yang harus belajar di rumah, Tuhan berkati dengan hikmat dan ketekunan. Para orang tua kami dalam usia lanjut mereka, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan dan pengharapan serta sukacita.
Kami semuanya yang harus bekerja untuk mencukupi keperluan kami, Tuhan berikan pula kepada kami ketekunan, agar melalui pekerjaan itu kebutuhan kami terpenuhi, bahkan kami boleh menjadikan pekerjaan kami sebagai ibadah kami untuk memuliakan Engkau. Kami berdoakan gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, terkhusus GKJ Karanganyar, supaya kami dimampukan untuk membawa damai sejahtera di tengah-tengah bencana pandemi yang sedang kami alami. Sehingga ya Tuhan, oleh kasih dan kemurahan-Mu, bangsa kami yang dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang Engkau urapi, boleh melepaskan diri dari bencana ini. Sempurnakanlah permohonan kami ya Tuhan, karena semuanya kami naikkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk memohon. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen baptis anak sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja. Pelayanan sakramen baptis ini didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis merupakan tanda penyelamatan Allah dan sarana awal pemeliharaan iman, yang pelaksananya menggunakan air sebagai unsur dasariaknya. Sakramen baptis menunjukkan pembasuhan, pengampunan dan pembenaran oleh darah Kristus. Dengan demikian sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru di bawah kuasa Roh Kudus. Anak-anak orang Kristen wajib dibaptis, sebab mereka juga mempunyai tempat dalam perjanjian keselamatan bersama dengan orang tua mereka. Oleh karena itu orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya. Orang tua yang membaptiskan anak-anaknya wajib mendidiknya agar sesudah dewasa anak-anak itu menyatakan pengakuan percayanya. Saudara yang memohon agar anaknya dibaptis, disilakan bangkit berdiri. Bapak Ibu Dobi Susanto, Sepnika Enggarwati. Akan membaptiskan putra-putranya Jansen Marcelo Susanto dan Jaselin Marinka Susanto. Supaya jelas bahwa saudara percaya bahwa anak saudara juga dikaruniai keselamatan, serta saudara bersedia mendidik anak-anak saudara agar ketika dewasa mereka menyatakan percayanya, saudara-saudara dipersilakan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara bersedia
apakah saudara-saudara meyakini anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus juga dikaruniakan pada anak saudara? Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia mendidik anak-anak yang dimohonkan baptis agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa mereka menyatakan pengakuan percaya? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima penggembalaan khusus jika menyimpang dari Alkitab? Bagaimana jawab Bapak Ibu Dobi Susanto? Umat yang dikasih Tuhan, kekasih, kita menjawab dengan jawaban ya dengan sepenuh hati. Mari anak-anak. Johnson Marcelo Susanto, engkau kubaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jaselin Marinka Susanto, engkau kubaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita mohon berkat bagi anak-anak kita ini. Tuhan Allah memanggil saudara dan anak saudara ke dalam hidup baru. Kiranya menolong saudara dan anak saudara sehingga mampu mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Silakan bangkit berdiri dan silakan menghadap ke arah jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah anak-anak kita yang baru saja menerima sakramen baptis. Mereka ini adalah anak-anak perjanjian yang mewarisi kerajaan surga. Mereka bukan sekedar anak dari orang tua kandung mereka, tapi sekarang telah menjadi anak-anak kita bersama, anak persekutuan, anak perjanjian. Oleh karena itu, turutlah mendidik mereka dalam iman dan ajaran Tuhan, agar mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadanya. Kita sambut mereka dengan bertepuk tangan. Bapak Ibu Dobi Susanto dipersilakan kembali ke tempat duduk. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita bersyukur atas pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Kolose 3 ayat 17 yang demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Di sini aku bawa akan mengiringi kita di dalam mengaturkan persembahan.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Allah yang Maha Besar, Allah yang penuh dengan cinta dan kemurahan, terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan, yang boleh senantiasa kami terima dalam kehidupan kami akan segala berkat-berkat Tuhan hingga pada saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan terima dan Tuhan berkati, sehingga apa yang kami persembahkan ini Tuhan boleh berguna untuk pelayanan di tempat ini, untuk sempurnanya pelayanan di gerejamu ini. Berkati di dalam pengelolaannya. Bapa kami yang di surga, ajarkan kepada kami untuk boleh mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Keluarga hidup indah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.